Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pemrosesan teks akan mempresentasikan tahap progres kemajuan proyek air kami. Sebelumnya kami ada 3 anggota. Yang pertama ada Yashifa Sastiana Bali dengan NIM 036. Yang kedua ada Muhammad Arif Ibatullah dengan NIM 064. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Reva Disinta Isyana dengan NIM 153. Next. Di sini ada tahapan project, dimulai dari yang pertama yaitu scraping. Kami melakukan scraping data pada channel YouTube yang bernama eh, Insomnia Film. Lalu kami mengambil ulasan pada komentar YouTube tersebut menggunakan API yang telah disediakan oleh YouTube dan mengambil komentar pada video yang berjudul Dilarang Nangis, kisah nyata tenggelamnya kapal terbesar di dunia, alur cerita film Titanic. Untuk link video ada di PPT sendiri. Setelah melakukan scraping, kami mendapatkan data sebanyak 2.707 data ulasan pada komentar video YouTube tersebut. Dari data tersebut, kami mengambil lagi sebanyak 143 data untuk kami beri label secara manual. Label tersebut berisi sentimen ulasan, apakah ulasan tersebut berupa ulasan positif, negatif, ataupun netral. Setelah itu, kami punya 2 dataset. Yang satu adalah data train untuk model yang akan dibuat, dan yang satunya lagi itu data test atau data yang untuk diprediksi oleh model tersebut. Kedua dataset tersebut akan dilakukan pengolahan data yang sama setelah ini. Next. Next. Tahapan yang kedua di sini adalah pre-processing. Kami melakukan pre-processing pada kolom komen atau komentar dan dengan menggunakan library RE atau regex, string, collection, dan NLTK. Kami melakukan cleaning data seperti mengubah teks menjadi huruf kecil, hapus URL, hapus elemen HTML, hapus angka, hapus tanda baca, hapus spasi berlebih, hapus stop words, hapus kata yang sering dan jarang muncul, dan diakhiri dengan melakukan stemming. Lalu semua perubahan tersebut akan disimpan pada kolom baru yang bernama cleaned comment. Baik, selanjutnya yaitu proses feature engineering. Nah, kami menggunakan data teks yang sudah melalui preprocessing dari kolom cleaned comment dan mengubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Setelah data telah diubah menjadi matriks TF-IDF, kami akan membuat data X dan data Y pada dataset yang akan kami jadikan data train, yang dimana data X berisi data TF-IDF dan data Y diisi oleh data pada kolom label. Nah, data X dan data Y tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membuat model di proses selanjutnya, yaitu proses modeling. Jadi, pada tahap ini kami sudah memiliki 2 dataset yang sudah diproses, yaitu data train dan data test. Next. Nah, ini adalah hasil dari TF-IDF. Next. Baik, selanjutnya adalah tahap membuat model atau modeling. Jadi, seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, saat kami scraping, kami membagi datanya lagi menjadi dua, yaitu data train dan data test. Pada data train tersebut, kami sudah memproses melalui preprocessing dan feature engineering menggunakan TF-IDF. Nah, di TF-IDF itu kami telah membagi jadi data X dan Y. Nah, jadi pada tahap modeling ini kami menggunakan 4 algoritma untuk membuat 4 model yang berbeda juga, yang dimana nanti keempat model itu nanti akan kami bandingkan tingkat akurasinya mana yang lebih tinggi, dan yang paling tinggi nanti akan kami pilih dan gunakan untuk memprediksi sentimen-sentimen pada
dataset yang kami gunakan untuk jadi data tes nanti. Algoritma-algoritma yang kami pakai untuk membuat model adalah random forest, KNN, naive Bayes, dan logistic regression. Dengan menggunakan library sklearn, kami memisahkan data X dan Y-nya menjadi rasio 8:2 dan memprosesnya dengan algoritma-algoritma yang kami gunakan. Setelah model dibuat, ternyata tingkat akurasi yang kami dapatkan itu bisa dibilang cukup rendah dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi sentimen pada data tes kami. Jadi untuk saat ini kami akan fokus mengembangkan model dengan tingkat akurasi yang tinggi agar dapat digunakan untuk memprediksi sentimen pada data tes tersebut. Jadi output sementara dari progres kami sekarang, kami telah membuat 4 model dengan algoritma yang berbeda-beda. Tetapi keempat model tersebut masih belum, tingkat akurasinya masih belum mencukupi untuk dapat dipakai untuk memprediksi. Jadi sekarang kami untuk sekarang progres selanjutnya kami akan fokus untuk menganalisis kesalahan di manakah yang membuat tingkat akurasinya itu rendah, dan kami akan memperbaikinya sehingga model-model yang akan kami buat memiliki tingkat akurasi yang memuaskan. Dan untuk outputnya juga kami punya dataset test yang isinya sebanyak 2.700-an yang sudah diproses sampai TF-IDF. Nah, yang selanjutnya yaitu kendala kami saat mengerjakan proyek ini. Nah, kami mengalami kendala pada saat pre-processing, yaitu masih ada beberapa emoji yang belum terhapus, seperti emoji-emoji baru yang emoji berkaca-kaca itu. Lalu dalam URL juga ada kata huruf yang tidak ikut terhapus. Namun setelah kita mencoba untuk menghilangkan kata huruf itu sendiri, malah angka yang ada di dalam URL itu tidak ikut terhapus. Itu jadinya kita coba terus dan alhamdulillahnya bisa. Lalu setelah itu kita mengalami kendala juga di saat proses modeling, di mana model-model yang kami buat itu hanya menghasilkan akurasi yang lumayan rendah, dan akurasi yang tertinggi itu hanya 55% di model yang menggunakan algoritma random forest. Lalu kami masih menyelidiki apa yang membuat akurasinya rendah, entah dari kualitas datanya, metode preprocessing kami, atau penggunaan jumlah data train yang sedikit. Kami akan menyelidikinya lagi dan akan memperbaikinya di kedepannya. Selanjutnya yaitu kontribusi anggotanya, kita mengerjakannya bareng-bareng. Jadi semuanya mengerjakan. Baik, segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah perkataan. Kami ucapkan terima kasih.